Waddin. Jamaah yang dirahmati sekalian, sebagaimana maklumat info yang kita terima sama, salah seorang daripada jamaah lama kita yang sudah memang agak lama beliau absent, rupanya kurang sihat, yakni yang berbahagia Haji Hasan Muhammad sedang sakit, yang diberitahukan sakitnya agak serius. Ya mungkin karena sakit yang beliau derita inilah beliau sudah agak lama absent. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita malam hari ini, sebagai sahabat sesama Islam, sahabat yang kita kenal sebagai orang yang sangat baik, yang sangat rajin dan istiqomah dalam menuntut ilmu, seperti yang kita tahu daripada mula kita mulakan kelas ini. Mari kita tadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan apa saja yang Ia telah takdirkan buatnya merupakan yang terbaik bagi beliau. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, tadaruk, tawaduk, dengan khusyuk merendahkan diri, mengakui segala kelemahan diri, merayu pada Allah SWT agar apa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna abdan min ibadik alladhi khalaqtahu wa sawwa khalqahu wa razaqtahu minat thayyibat wa dahaitahu ilal Islam. Iqdi ma qadaita lahu khairan lahu kaffaratan lidunubi wa rafi'atan lidarajati. Allahumma inna abdakal hakir ila rahmatik Hasan Muhammad. Nas'aluka Allahumma antudhibal ba'sa ya rabban nas. Biyadika syifa la kashifa lahu illa anta ya rabbal alamin. Allahumma la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Innaka ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اشفي عبدك الحقير إلى رحمتك حسن محمد شفاء ليس بعده سقم أبدا اللهم خذ بيده اللهم ارشده بعينك التي لا ينام وقفه بركنك الذي لا يرام واخفضه بعزك الذي لا يضام واقلعه في الليل والنهار وارحمه بقدرتك عليه وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته وأنت رجاؤه يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين استجب دعاءنا يا مجيب الدعوات اللهم البسه عبدك الحقير إلى رحمتك حسن محمد الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم اشفيه اللهم اشفيه اللهم اشفيه اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي عبدك الحكير إلى رحمتك حسن محمد وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفي عبدك الحكير إلى رحمتك حسن محمد يا إلهنا اسمك شفاؤه وذكرك دواؤه وقربك رجاؤه وحبك مؤنسه رحمتك طبيبه ومعينه في الدنيا والآخرة إنك أنت المعطي العليم الحكيم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم البس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء العاجل وألا تدع فينا جرحا إلا دويته ألا تدع فينا جرحا إلا دويته ألا تدع فينا جرحا إلا دويته
wala alaman illa sakantah, wala maradan illa syafaitah. Allahumma sh'al ma qadaita lana walahu kaffaratan lidunubina wa dunubih, rafi'atan li darajatina wa li darajatih, warzuqhu husnad dhanbik, innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Badi as-samawati wal ard. Sallallahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita malam hari ini, meneruskan uraian tentang 15 nasihat Imam Abdullah bin Mubarak. Dan hari ini kita akan pelajari nasihat yang ke-6. Kita akan uraikan nasihat Ibnul Mubarak yang ke-6. Terjemahnya yakni jangan berhenti belajar. Subhanallah. Ini pesanan daripada ulama hebat, ulama tabi'in yang luar biasa, punya kedalaman pemahaman dalam pemahaman ilmu agama. Nasihatnya kepada seluruh umat Islam, khasnya murid-muridnya yang ada pada saat itu, jangan berhenti belajar. Lebih tepatnya ucapan beliau seperti ini dalam bahasa Arabnya. Yang tak ada baris boleh bagi baris. La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza zanna annahu qad alima faqad jahila. Saya ulangi. La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza zanna annahu qad alima faqad jahila. Terjemahan Melayunya lebih kurang, la yazalul mar'u aliman, seseorang dikatakan berilmu. Seseorang akan sentiasa dipanggil, diberi digelaran, disebut, dikatakan orang yang berilmu. Ma talabal ilma, selama mana ia masih mau belajar. Allahu Akbar.
Selagi orang itu masih mau belajar, terus-menerus belajar, ia layak dipanggil orang yang berilmu. Dalam bahasa Arabnya dipanggil aliman. Alim. Scholar ya. Scholar. Jadi, seseorang dipanggil cendekiawan selama mana ia masih terus-menerus mau mencari ilmu. One is scholar as long as he keep seeking knowledge. Itu kata jamaah lah, bukan kata saya. Nah, itu kalau bahasa kejelutung ke bahasa Arab Masara macam tu lah bunyi dia. Tetapi faida dhanna, maka ketika mana ia menyangka, merasa annahu qad alima, bahwasanya ia telah berilmu. Ketika mana ia merasa, oh aku sudah alim, oh aku sudah punya ilmu, oh aku sudah pandai, merasa ya. Ketika mana ia melihat dirinya merasa begitu, faqad jahila. Allahu Akbar. Ia berubah menjadi orang jahil. Orang bodoh. Ya. Jadi the moment he think that he has learned it all. Faqad jahila. Ya. He is ignorant. Bodoh semula. Selagi orang itu mau terus mencari ilmu, itulah orang alim. Itulah orang berilmu. Tapi ketika mana ia merasa sudah tahu, merasa sudah pandai, sudah tahu, berubah menjadi jahil. Macam mana tu ya? Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, itu kata Ibnul Mubarak. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abi Bakrah Nafi bin Haris. Di situ tidak ada ya. Jadi saya uraiannya dalam sebab yang dalam nota itu hanya saya cantumkan wasiat nasihat Ibnu Mubarak saja. Penjelasannya tidak ada. Saya uraikan. Dalam hadis yang bersumber daripada Abi Bakrah Nafi bin Al-Haris. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Al-Bazzar, rijaluhu mautuqun, kata mereka. Perawi-perawi hadisnya boleh dipercayai. Abu Nuaim juga berikan hadis ini dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Ibnu Abdul Bar juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Syu'abul Iman. Apa bunyi hadis daripada Rasul? Nabi bersabda, "Udu aliman." Berpagi-pagilah kamu. Mana bangun pagi saja, Nabi kata, berpagi-pagi itu mana kita jaga daripada tidur, pagi-pagi adalah kamu aliman, menjadi orang alim. Orang yang berilmu. Kalau kita berpagi-pagi belum menjadi orang yang berilmu, au muta'alliman,
atau jadilah kamu orang yang mencari ilmu. Nabi kata, hendaklah pagi hari kamu sudah jadi orang berilmu. Jika belum, jadilah kamu orang yang mencari ilmu. Belajar maksudnya. Kalau nak belajar, cari ilmu pun agaknya masih berat, ada pilihan yang ketiga. Au mustami'an. Atau orang suka mendengar ilmu. Suka mendengar. Beza tu. Belajar dengan mendengar. Belajar ilmu dengan dengar ilmu lain. Belajar, mana belajar betul. Ya mendengar, ya ada catatan, ada rekod, ada ulang kaji, ada itu belajar. Mendengar, minta maaf ya, mendengar ni, ya mendengar. Minta maaf mungkin hanya modal pendengaran lah. Jadi boleh sambil baring, sambil lepak-lepak, sambil minum. Ya, itu mendengar. Belum belajar. Biasanya ada kalau di masjid-masjid surau-surau, start aja ceramah, semua orang akan cari tiang, cari dinding, jadi betul sandor, itu mendengar. Itu peringkat nombor 3. Atau kalau nak jadi orang mendengar ilmu pun tak mau, yang keempat. Jadi yang keempat, au muhibban. Atau jadilah kamu orang yang suka kepada orang yang berilmu, suka pada orang yang mencari ilmu, suka pada orang yang mendengar. Orang belajar, mengajar dia suka. Jadi suka menjadilah. Tapi tak join sama. Tapi suka. Minta maaf, ada kadang-kadang saya pernah cerita apa adanya karena agama ini tak boleh selindung-selindung. Ada seorang ibunya rajin belajar, rajin. Hari-hari kata ada kelas, pagi sana, pagi sini, ke sini. Ya, karena banyak masa. Tapi si suaminya, bapaknya belum mau belajar. Maknanya belum mau belajar. Mendengar pun juga belum. Tapi dia suka. Suka macam mana buktinya? Dia yang antar isinya kemana-mana belajar ilmu. Dia jadi sopirnya. Jadi sopir, terus itu balik. Itu mana suka lah. Jadilah. Nak jadi orang berilmu pun belum. Belajar pun tidak. Mendengar pun tidak. Tapi suka. Buktinya, dengan sukarela, ia menjadi sopirnya, drivernya. Okey, itu nombor tu paling bawah. Nabi kata, la takun khamisan. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Orang kelima tu apa? Pandai pun tidak. Berilmu pun tidak. Belajar pun tidak. Mendengar pun tak suka. Tengok orang berilmu, orang belajar pun tak suka. Macam mana? Habis. Fatahlah. Kamu akan binasa. Masya Allah. Kamu akan binasa. Itu sabda Nabi. Nasihat Ilmu Barak. Selagi orang itu masih mau belajar, dia layak dipanggil orang yang berilmu. Orang ilmu. Tapi bila sudah berhenti belajar, ya sudahlah. Nasihat ini sudah, hadis sudah. Satu lagi yang saya sampaikan, baru nanti kita uraikan. Apa ayat Qur'annya? Apa ayat Qur'annya? Tapi sudah ayat Qur'an yang pertama sepatutnya. Lihat ayat Al-Qur'an tentang belajar. Suka belajar. Jangan berhenti belajar. Di mana saja. Bila-bila mana sahaja. Wajib kita peruntukkan masa kita masing-masing untuk menambah pengetahuan. Kata orang Arab, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi.
tuntut dan cari ilmu. Memulai pada buayan hingga ke liang lahat. Mari kita lihat ayat Qurannya, surah At-Taubah. Coba lihat surah At-Taubah ayat 122. Coba. At-Taubah 122. Ini ayat Quran. Sifatnya umum lalu diuraikan oleh ulama-ulama, diterangkan dalam hadis yang panjang lebar tentang keutamaan mencari ilmu, tentang tuntutan galakan mencari ilmu. Artinya mencari ilmu, pengetahuan untuk menghilangkan kebodohan kita tentang hukum hakam agama Allah SWT tidak boleh berhenti. Di mana saja, bila-bila mana saja. Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم la'allahum yahdharun. Ya mas sekalian, ayat ini turun di Madinah. Seperti sedia maklum, di Madinah juga turun ayat perang. Peperangan diwajibkan oleh Allah ke atas orang mukmin. Bila orang mukmin diserang oleh orang kafir, ini setelah orang Islam pindah ke Madinah. Di Makkah, Allah belum wajibkan berperang. Bila diperangi oleh orang kafir, hanya suruh sabar, sabar, sabar. Orang mukmin begitu semangat sekali untuk melibatkan diri dalam peperangan menentang musuh. Oh, luar biasa. Bila sudah ada arahan perang saja, ada tiupan nafiri istilahnya, mereka semua tinggalkanlah segalanya untuk jihad fisabilillah. Masa itu pula umat Islam jumlahnya masih sedikit. Di perang itu dah fardu ain dah. Musuh dah. Ketika umat Islam sudah mulai banyak, umat Islam sudah mulai bertambah kuat, kemenangan demi kemenangan dapat diraih, musuh mulai berkurangan. Kalau ada pun mulai lemah. Jadi umat Islam tidak sepatutnya, bila ada arahan pergi perang, tidak sepatutnya orang Islam semua pergi ke medan perang. Allah kata, tak sepatutnya. Ini ayatnya. Wa makana yu'minu wal yufiru kafah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Jadi seakan-akan Allah berfirman begini, baik orang hamba yang beriman, betul, dahulu aku wajibkan kamu berperang bila diperangi oleh musuh. Hukumnya wajib. Siapa yang tak berperang berdosa. Tapi hari ini, sekarang ini, kata Allah, mendengar jumlah Islam, umat Islam sudah makin bertambah. Umat Islam makin kuat. Musuh pun mungkin makin sedikit. Jadi bila ada perintah perang mulai hari ini, tak sepatutnya semua kamu pergi berperang. Tak. Allah kata, aku tak benarkan semua pergi perang. Kalau jumlah kamu 900, tak boleh 900 semua pergi perang. Tapi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul tafu fiddin
Mengapalah tidak ada sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi perang. Tetapi pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka, liyatafaqahu fiddin. Tuh, tafaqquh fiddin. Jadi seakan-akan Allah memberitahu, wahai orang mukmin, sekarang katalah jumlah kamu ada 2.000 orang tentara Islam. Bila nanti ada peperangan, janganlah kamu pergi semuanya. Tak perlulah. Kalau hanya perlu 600 saja yang pergi perang. Tapi yang lain kemana ya Allah? Yang lain memperdalam ilmu agama. Apalagi jika Nabi tidak ikut pergi perang, ya duduk di Madinah, mendengar nasihat Nabi, mendengar ilmu Rasulullah. Tuh, memperdalam tafaqquh fiddin. Sehingga Islam pada zaman Nabi ini menjadi kuat karena ada dua tiang ini. Pembelanya daripada dua kelompok yang hebat ini. Satu membela Islam dengan pedangnya. Ini panglima perang, tentara mujahid yang hebat di medan perang. Yang satu membela Islam dengan ilmu agamanya. Sebab Islam bukan sekadar perlu difahami, dimengerti, menjadi panduan hidup, tapi Islam juga mesti disebarkan kepada non-Muslim. Kalau semua pergi perang dan tidak ada yang belajar, memperdalam ilmu agama, macam mana Islam nak dikembangkan nanti? Macam mana Islam nak dikembangkan, nak berkembang, jika semua orang Islam tidak tahu tentang agama. Saya itu sebab kamu mesti berikan masa khusus untuk tafaqquh fiddin. Dan bila sudah tafaqquh fiddin, waliyundiru qaumahum idza raja'u. Dan kerja mereka nanti memberi peringatan pada kaum-kaum saudara mereka yang pergi perang. Yang pergi perang tidak ada pulang untuk belajar agama. Tak apa. Sehingga pasti pengetahuan agama mereka kuranglah berbanding yang pergi belajar. Nah, kewajiban yang dah punya ilmu inilah nanti mengajar, memberi peringatan pada kawan-kawan yang tak ada peluang untuk belajar kerana perang. La'allahu yahdharun. Masing-masing ada tugasan. Begitu cara Allah membagi tugasan. Kedua-duanya dikasih oleh Allah. Sehingga dalam ayat ini, ya mas sekalian, penuntut ilmu. Orang yang haus akan ilmu agama, yang bersumber pada Quran hadis itu, Allah samakan darjahnya dengan mujahid fi sabilillah. Bayangkan. Sama. Yang pergi berperang, dikasih oleh Allah. Bila mati, mati syahid. Ya. Yang pergi tafaqquh fiddin, Nabi menyatakan, fi sabilillah. Betul. Hatta yarnya sehingga usai. Sama. Pergi perang, perlukan belanja. Perlukan tenaga. Perlukan energi, waktu. Harta benda. Dan semua dihargai dinilai oleh Allah. Yang pergi belajar, demikian juga. Perlukan masa, tenaga, energi. Mungkin wang ringgit. Dan itu juga dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama darjahnya. Sama darjahnya. Lebih-lebih lagi, jamaah, ketika negara itu tidak berada dalam keadaan perang. Peluang untuk berperang tertutup, maka sewajibnya warga negara di tempat itu suatu yang fardu atasnya, yakni mencari ilmu. Lailah kalau negara itu katalah masih negara yang sedikit orang Islamnya, terutama sedikit, berperang punya fardu ain, maka berperang lebih utama daripada mencari ilmu. Tapi ketika negara sudah aman, mencari ilmu lebih utama, lebih tinggi darjat daripada berperang. Paham ya? Ini ayat ini maksudnya. Jadi sama betul.
Sama betul. Jadi ini bukan maknanya Allah nak bijakan, tidak. Masing-masing diberi tugas. Sebab ada mungkin yang punya semangat, pemberani, kehebatan bermain senjata, bermain kuda, tapi lemah hafalannya, ya jadi mujahidlah untuk masuk surga. Yang pula kurang pemberani, ya, main senjata pun tak pandai, naik kuda apa lagi, tunggang kuda apa lagi. Nak naik kuda pun dah banyak kali melompat, tak sampai ke belakang kuda. Sekali dah 10 kali melompat, baru sampai perang kuda, kuda pula terkejut, jatuh lagi. Jadi ya. Ya. Tapi ingatannya bagus, Masya Allah. Tekun belajar, elok pergi belajar. Bermakna apa ya Mas Kalian? Siapapun kita, apapun profesi kita hanya ada dua pilihan rupanya. Kalau tidak berjihad fisabilillah karena diserang oleh musuh, ya memperdalam ilmu. Bahasa Qurannya tafakuh fiddin. Usaha yang jamaah lakukan ini benar-benar menepati ayat ini. Tafakuh fiddin. Nah, sekarang kita ini berada di negara yang kita ini tidak dalam suasana peperangan. Negara tidak menuntut tenaga kita untuk maju ke medan perang. Bermakna kita punya masa, punya tenaga, punya waktu, punya segala-galanya lah yang besar untuk kita melakukan jihad jenis kedua. Mencari ilmu. Tafakuh fiddin. Lebih-lebih lagi, pada zaman kita ini, subhanallah, jalan dan cara untuk kita meningkatkan pengetahuan agama kita ini, berbagai macam cara. Orang dahulu mungkin, ya, kena pergi ke untuk syekh dia, duduk depan syekh dia, mendengar syekh cakap, menulis. Sekarang, ya Allah, ya Tuhanku, dengan pelbagai kemudahan. Hanya sarannya kena bijak memilih lah. Ya. Kena bijak memilih. Dengan kecanggihan teknologi, informasi, kemajuan teknologi, telekomunikasi, ya boleh kita manfaatkan untuk meningkatkan tafakuh fiddin kita dengan syarat pilih-pilih dan berwaspada, saring-saring. Jadi bukan istilahnya telan bulat-bulat, telan mentah-mentah. Itu tidak boleh lah. Sebab Nabi bersabda begini, jam sini ini amanah Rasul SAW sangat berat ya. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahihul Mufrad. Sahihul Adabil Mufrad lebih tepatnya. Dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dinilai hasan oleh Nasir Albani. Begini Nabi bersabda, innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu. Wahai sahabat-sahabatku, kamu semua ini, sekarang ini, berada pada zaman, pada waktu, di mana orang-orang yang faham agama sangat ramai. Wahai sahabatku, kata Nabi, kamu hidup pada zaman di mana orang yang faham agamanya, fuqaha, alim-alim sangat ramai. Qalilun khutoba'uhu. Sedikit yang bercakap tentang agama. Ya, semua dah faham agama, bukan nak cakap. Yang cakap sikit, tapi yang ngerti agama ramai pada zaman Nabi. Qalilun su'aluhu. Yang bertanya tentang bab agama sikit. Karena kebanyakan mereka alim. Jadi yang tanya tentang bab agama sikit. Kathirun mu'tuhu. Tetapi yang boleh jawab ramai. Subhanallah. Ini zaman Nabi ini. Yang faham agama ramai. Yang bercakap agama, borak agama sikit.
yang bertanya sikit, tapi yang boleh memberi jawaban dengan betul kami. Pada zaman seperti itu, al-amalu fihi qaidun lil hawa. Beramal pada masa itu boleh menguasai, boleh menundukkan hawa nafsu. Mana hawa nafsu akan dapat dikuasai dengan amalnya. Karena orang yang berilmu, amalnya pasti betul lah. Hawa nafsu senang dikalahkan, ditakluki. Tapi wasayati min ba'dikum zamanun. Wahai sahabatku, kata Nabi, akan datang selepas kamu nanti satu masa, zaman, di mana qalilun fuqaha'uhu. Pada masa itu orang-orang yang faham agama sikit sangat. Yang betul-betul faham agama, berdasarkan Quran hadis sikit. Tapi kathirun khutoba'uhu. Yang bercakap tentang agama ramai. Tengoklah hari ini. Bila ada kes yang beri agama, tengok yang bercakap di agama di media massa. Semuanya macam mufti. Semuanya ingin jadi mufti instan. Jadi ulama, semua cakap, apa. Sedih sekali. Zaman sekarang. Ya, memang ada baiknya ya Mas ya. Dengan kemajuan teknologi, informasi ini ada baik ada buruknya. Sekarang karena ya semua orang ada handphone, ya Allah. Ada isu apapun semua ingin jadi pahlawan. Isu agama, semua cakap dengan agama. Tak kira layak ke tak layak. Itu tentang negara, tentang apa. Semua cerita. Hatalah mungkin di borak, di kampung, di kopi pun cerita tentang negara. Semua jadi pahlawan, jadi negarawan sebenarnya. Ada masalah ekonomi, semua cerita tentang teori ekonomi. Seakan semuanya yakni mungkin pernah graduate daripada Berkeley University. Seakan-akan yang faham agama sikit, tapi yang cakap tentang agama ramai. Nanti akan datang masa-masa itu. Kathirun su'alu, qalilun mu'tuhu. Pertanyaan banyak. Yang nak tanya tentang agama ramai. Tapi yang boleh memberi jawaban dengan betul sikit, kata Nabi. Macam mana ya Rasul? Kalau dah macam keadaannya macam mana? Al-hawa fihi qaidun lil amal. Tahu tak kalau kamu hidup pada masa itu, nanti hawa nafsu yang akan membimbing kamu untuk beramal. Sehingga ramai manusia pada zaman itu semua beramalnya berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan selera. Aku suka, aku buat. Aku tak suka, aku. Kalau tanya apa hukumnya benih? Haram. Kenapa haram? Aku tak suka, haram lah. Yang ini pula, yang ini halal. Apa dari halal? Tak perlu dalil. Aku suka, halal lah. Jadi hukum hakam tu ikut selera. Allahu Akbar. Bahaya sungguh. I'lamu anna husnal haji fi akhir zaman khairun min ba'dil amal. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik petunjuk pada akhir zaman seperti itu lebih baik daripada beramal. Artinya apa? Mencari ilmu yang betul. Belajar dari sumber yang betul. Itu lebih baik daripada beramal. Sebab kalau amal tanpa ilmu, tengok zaman sekarang. Allahu Akbar. Ya, yang kecil-kecil aja lah. Niatnya baik, nak puasa. Tapi karena tak ada dasar ilmu, tak apa puasa apa yang dilakukan. Tak zikir apa yang dilakukannya. Wirid apa yang dilakukan. Itu belum lagi dalam dunia ekonomi, dalam pergaulan. Karena tak ada ilmu. Dia fikir asal ia suka dan baik, boleh dibuat. Wa'iyadzubillah. Patutlah Ibnu Barak kata,
selagi orang itu masih mau belajar, ia layak dipanggil orang yang berilmu. Tapi kalau dia sudah merasa pandai, nah berubah dia menjadi orang yang jahil. Jahil. Baik, jamaah sekalian, Ibnu Barak, nasihat telah sampai kehamkan, hadis Nabi yang menyokong, jadi dasarnya sudah, ayat Quran pun sudah. Sekarang penjelasannya lebih lanjut begini. Khalil bin Ahmad, seorang ulama juga, membahagi manusia berkaitan dengan ilmu ini, ada 4 golongan manusia. Ada 4 golongan manusia berkaitan dengan ilmu. Dari 4 ni, mari kita secara jujur nanti kita tanya diri kita masing-masing, kita agak-agak masuk golongan yang mana? Nomor 1, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alim fattabi'uhu. Bahasa Arabnya dibalik-balik. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alim fattabi'uhu. Yang pertama, yakni seseorang yang tahu. Yang tahu. Ada ilmu maknanya. Dan dia mengetahui, dia tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang mengetahui, tahu, ada ilmu, dan dia tahu bahwa dirinya itu orang yang tahu. Orang yang berilmu dan dia tahu, dia sedar yang dirinya itu orang yang berilmu. Itulah makna yang mudah. Fadzalika alim, itulah orang alim. Fattabi'u, ikuti orang ini. Itu sebenarnya orang berilmu. Dan itu sedar sungguh yang dia itu orang yang berilmu. Sehingga perbuatannya pasti akan disamakan, sesuaikan dengan ilmunya. Nah, itu mana betul orang yang alim dan dia tahu badannya orang yang alim. Itulah orang yang alim, ikuti dia. Itu bagus. Itu nomor 1. Dia tahu benda itu haram. Kemudian dia sudah tahu benda itu haram. Lalu ditinggalkannya. Inilah orang alim. Tahu benda itu wajib. Dia sedar yang dia tahu benda itu wajib. Lalu ia lakukannya. Apapun risikonya. Inilah orang alim. Ikuti dia. Siapapun orangnya. Apapun bangsanya. Yang kedua. Rajulun yadri wala yadri anahu yadri. Fadzalika ghafil faikiduhu. Yang kedua, seseorang yang tahu. Ada ilmu maknanya. Tahu itu, tahu ini, ada ilmu itu, ada ilmu. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya ini orang yang tahu. Dia orang yang tahu, tapi dia tidak tahu, tidak menyadari yang dia itu orang tahu. Gimana tuh? Dia sebenarnya orang berilmu. Tapi dia tidak sedar yang dirinya itu orang yang berilmu. Sehingga seringkali perbuatannya bercanggah dengan ilmunya. Jadi orang yang menonton pun, orang yang tengok pun pelik ya. Gimana ya dia itu? Dia itu orang tahu, tapi kenapa dia buat macam tu ya? Yang dibuat itu lain daripada apa yang dia tahu, yang diketahui. Nah, jenis orang kedua ini, dalika ghafil. Namanya ghafil. Orang yang lalai. Tapi tegur dia. Kawan ni setakat yang saya tahu, kawan ni orang yang banyak tahu. Dan benda ini juga kawan tak beritahu kami, tak boleh dibuat. Tapi kenapa awak buat? Tegur dia. Ini orang alim, tapi tidak menyadari yang dirinya orang alim. Sehingga perbuatannya seringkali bercanggah dengan ilmu yang diketahuinya.
Jika buat jahat ya, ini orang yang lalai, leka. Kita suruh peringatkan dia. Ya, kita disuruh untuk memperingatkan dia. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzalika mustarsyid farsuduhu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu. Itu tak tahu, ini tak tahu. Tak ada ilmu, tidak mengetahui. Dan dia tahu bahwa dirinya tak tahu. Orang yang tak tahu dan dia menyadari bahwa dirinya tak tahu. Dalika mustarsyid. Itulah orang yang mengharapkan bimbingan. Tolong bimbing dia. Tolong ajar dia. Dia itu tak tahu dan dia mengakui yang dirinya tak tahu. Menyadari yang dia tak tahu. Maka ajari dia. Bimbing dia. Beritahu dia. Kasihan dia. Keinginannya untuk mengetahui sangat tinggi. Dia tak tahu dan punya keinginan untuk tahu sangat tinggi. Dan dia pun perasaan, dia pun mengakui yang dia tak tahu. Maka orang macam ini, tolonglah ajar dia. Bimbing dia. Ini bagus nih. Bagus. Yang keempat. Rajulun la yadri annahu wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadzalika jahilun farfuduh. Seseorang yang tidak tahu, tidak mengetahui. Tak ada ilmu lah. Ya, kalau bahasa kasarnya bodoh lah. Orang bodoh. Dan dia tidak sedar yang dirinya tak tahu. Dia tak tahu dan tidak menyadari yang dirinya tak tahu. Pelik ya. Bodoh tapi tak sedar yang dirinya itu bodoh. Tak tahu dan dia tak tahu yang dia tak tahu. Itulah orang yang bodoh. Farfuduhu, campak saja dia. Jauhkan dia. Jangan dekati orang seperti ini. Bahaya. Ada orang berkata bodoh sombong. Ya, dia bukan sombong. Dia bodoh. Tapi dia tak tahu yang dia bodoh. Bahkan mungkin merasa dia pandai. Wah, ini mana jahil merokok. Ada 4 golongan manusia. Ini kata Khalil bin Ahmad. Sebenarnya beliau mengutip apa kata Imam Al-Ghazali. Kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi ini sebetulnya pembagian yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dari 4 itu, tentulah golongan yang pertama yang paling baik. Dan golongan yang keempat yang paling teruk. Yang paling teruk. Tadi saya katakan, kita dah tahu ada 4 golongan tentang ilmu kata Imam Ghazali. Ya, kita secara jujurlah agak-agak kita ni termasuk yang mana ya. Mungkin masuk yang pertama, alhamdulillah kalau masuk golongan pertama. Mungkin masuk kategori yang kedua. Ya, kalau kedua ni alhamdulillah kalau masih ada orang mengingatkan. Yang ketiga gamaknya, masih okey tu yang ketiga itu. Dia tak tahu dan dia menyadari yang dirinya tak tahu. Dan keinginannya untuk tahu sangat tinggi. Cepat ajar orang ni. Ajar, bimbing dia, pengaruhi dia, tunjukkan dia. Yang teruk yang keempat itulah. Dia tak tahu dan dia tak tahu bahawa dirinya tak tahu. Apa dia akan pada orang seperti ini? Bahkan lebih teruk, menuduh orang yang tahu tak tahu. Wah, itu lagi teruk. Dia bodoh, tak rasa bodoh, tak tahu yang dia bodoh, bahkan menuduh orang pandai sebagai bodoh. Ini orang apa? Bodoh apa ni? Ya, bodoh.
Kanda 3. Daripada bodoh kanda 3. Waliyahzubillah. Tumalan na'udzubillah. Sebab itulah nasihat daripada Ibnu Barak, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti belajar. Selagi ada kesempatan dan peluang. Bak kata Al-Quran surah At-Taubah tadi, tafakuh fiddin itu jangan berhenti. Di mana saja, dengan cara apa saja, kepada siapa saja, dengan syaratnya. Syaratnya hanya pastikan yang kita pelajari itu, yang kita nak tahu itu, karena kita belum tahu, sesuatu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu saja. Karena ilmu yang sebenarnya itu, yakni apa kata Allah dan apa kata Rasulullah. Sebab ada yang seorang rajin belajar, tapi yang dipelajari jauh daripada Al-Quran, yang bukan-bukan, yang pelik-pelik lah. Yang terang-terang karena bercanggah dengan ajaran Nabi, malah dipelajari dengan mendalam. Dianggap itu agama. Agama ini milik Allah. Disampaikan oleh Rasulullah. Gitu. Situ mana-mana pendapat, mana-mana ajaran yang bercanggah dengan dua sumber ini, wajib ditolak. Gitu. Jangan seperti kata orang, dahulu pernah saya katakan, bila Rasulullah pergi ke kiri, guru kita pergi ke kanan, kita wajib ikut untuk guru kita. Tak boleh lah. Tak boleh. Siapa pun yang menyampaikan macam itu, tak boleh kita terima. Dengan alasan, tapi ini pun agama Islam. Yang ajar juga Ustaz. Ini masalahnya. Itu aja syaratnya. Ya. Dan pahalanya sangat besar jamaah sekalian. Dalam hadis lain, riwayat Imam Abu Daud, dengan sanad hasan, daripada Abi Hurairah, man ta'allama ilman. Siapa saja yang mencari ilmu, belajar. Mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla. Ilmu yang semata-mata ia dicari itu semata-mata kerana nak mencari keridhaan Allah. Tak ada niat lain. Semata-mata kerana nak mencari ridha Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba ardan minal dunya. Siapa yang belajar ilmu yang sepatutnya, kurang tadi, yang semestinya, yang sewajibnya, ia mempelajari semata-mata kerana mencari Allah. Ilmu agama, niatnya semata-mata kerana Allah. Tetapi tidak, ia belajar jadi li'ardan minal dunya, tapi untuk tujuan dunia, tujuan kemegahan dunia, agar orang panggil sebagai inilah, baik itulah, gudang itu, gudang ini, semata itu. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Pada hari kiamat tidak akan mendapatkan aroma atau bau surga. Berat itu. Belajar agama tapi niatnya bukan karena Allah, di akhirat tidak dapat aroma bau surga, kata Nabi. Berat. Baik. Saya cukupkan itu dalil-dalil dan alasannya. Sekarang saya ingin sampaikan masalah. Ini permasalahannya. Mari kita ikuti dengan seksama. Karena ini amat penting masalah berkaitan ini. Begini. Adakah orang yang salah melakukan perintah agama, Allah suruh melakukan suruhan agama. Kata suruh sholat. Dan dia pun sholat. Tapi sholatnya salah. Oke? Suruh sholat. Dia pun sholat. Ada wudhu, kena sholat. Dia pun sholat.
malangnya sholatnya salah, tidak sah, karena tidak menepati syarat-syarat rukun-rukun seperti yang ditetapkan oleh agama. Dan kesalahan yang ia lakukan semasa sholat itu berpunca daripada cuai menuntut ilmu. Mana berpunca daripada keengganannya mencari ilmu. Bodoh lah. Bodoh karena tidak mau cari ilmu. Apa hukum orang seperti ini? Ini masalahnya. Dia ingin melakukan suruhan agama. Dan dia pun buat. Tapi masalahnya, suruhan yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama. Salah lah. Macam mana boleh salah? Ya, karena dia tidak tahu yang betul. Tahu yang betul tak puncanya? Karena dia tidak mau belajar. Orang ini macam mana saja? Kalau dosa-dosanya ada berapa? Apakah dosanya kerana dia tidak belajar sehingga bodoh? Dan kenapa kemudian ia solatnya tak betul? Atau keengganannya tidak mau belajar sehingga dia bodoh? Itu dosa yang berdiri sendiri. Solat yang dilakukan yang tak betul karena gejala itu pun dosa yang sehingga dosanya ada dua. Paham ya maksudnya? Ada. Atau ada larangan agama. Agama larang. Dia tidak meninggalkannya karena kejahilannya. Adakah dia melanggar larangan agama, tidak meninggalkan agama karena kejahilan itu dosa atau tidak? Apalagi jika kejahilannya itu berpunca daripada keengganannya mencari ilmu. Pasal dia tak belajarlah, dia tak tahu. Sehingga larangan pun dilakukannya, dia fikir itu bukan larangan. Karena tak mau belajarlah, sehingga perintah yang dilakukan pun tidak betul. Macam mana orang seperti ini? Dan mungkin ramai di antara masyarakat kita yang seperti itu. Begini jamaah sekalian, jawabannya. Katakanlah sholat atau puasa. Dia pernah dengar puasa, itu wajib. Tapi malangnya orang ini tak tahu cara-cara puasa yang betul menurut agama. Macam mana tak tahu? Kerana tidak belajar. Macam tak belajar, tidak ada yang mengajar. Tak ada orang sama itu, karena maklum katalah di pedalaman, katakanlah. Kalau orang dahulu dipanggil orang Badui. Di pedalaman. Dak itu, dak ini macam mana tuh. Jadi tak tahu. Tak ada orang mengajar, agama tak sampai situ. Bahkan hidupnya disibukkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian dia puasa, tapi puasa tak betul. Jumhur ulama berpendapat orang seperti ini ma'fuun atau ma'zurun. Maknanya dimaafkan. Diterima alasannya. Dia tidak tahu bukan karena dia tak mau belajar. Dia tak tahu karena tidak ada peluang untuk belajar. Sehingga ia buat syuran Allah itu ikut apa yang dia fahami. Dan ternyata salah. Ini disepakati orang seperti ini dimaafkan. Yang kedua, contohnya kita sekarang ini. Kita bukan orang yang di alam tertutup. Bukan. Di alam terbuka. Di alam terbuka. Seruan amar ma'ruf nahi munkar datang dari segala penjuru. Buku-buku agama tersedia.
Di mana-mana. Penerangan tentang agama terdengar bila-bila masa. Peluang untuk kita mengetahui apa yang kita tak tahu sangat besar selama 24 jam sehari semalam. Tapi karena kemalasan kita tak mau belajar, sehingga kita tidak tahu banyak tentang perintah dan larangan. Katakanlah. Kita tak tahu banyak tentang peraturan-peraturan perintah dan larangan. Sehingga perintah Allah, walaupun kita melakukannya, kita lakukan dengan cara yang salah. Karena kita tak tahu. Bila itu yang berlaku, kita akan mendapatkan dua dosa sekaligus. Satu, katakanlah yang salah tadi karena solat kita tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat rukunnya, karena kita tak tahu, karena tak belajar, dosa. Ya. Solat kita bukan sekadar ditolak, tapi dosa. Karena kita dianggap tidak solat. Orang yang solat, tapi solatnya tidak sah, itu macam orang tidak solat. Dan hukumnya berdosa. Dosa yang kedua, yakni karena kita tak mau belajar, sementara peluang untuk belajar terbuka lebar-lebar. Kesempatan untuk belajar terbuka 24 jam sehari semalam. Karena kemalasan kita belajar sehingga kita tak tahu banyak tentang agama. Tak tahu tentang hukum solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang amanah, tentang wakaf, tentang wasiat. Tentang wasiat, tentang hutang, tak tahu hutang. Macam mana coba? Tentang kematian, tentang... Bila kita masalah baru kita macam mana. Kalau ketidaktahuan kita, kejahilan kita itu karena kemalasan kita belajar, sedangkan peluang untuk belajar terbuka lebar-lebar, maka kita dosa. Karena kejahilan itu dosa. Kejahilan kita itu dosa bersendiri, dan ibadah yang kita lakukan yang salah karena kejahilan kita, itu pun dosa yang lain. Perbuatan larangan yang kita langgar karena kita tak tahu itu larangan, itu dosa. Karena kita melarang. Dan kejahilan kita, walaupun kita langgar karena kejahilan kita, pun dosa karena kejahilan kita berpunca daripada keengganan kita belajar. So, berat untuk kita hari ini. Sangat berat. Bayangkan kalau orang ini sering melakukan. Setiap kali buat amalan, perintahnya salah. Dianggap tak buat, dosa pula. Kejahilannya pun dianggap salah karena tak belajar. Lainlah golongan yang pertama tadi. Dia buat salah, melakukan perintah salah, tidak bisa karena tak tahu. Dan punca ia tak tahu kerana bukan tak mau tahu. Bukan tak mau belajar. Kerana tak ada peluang untuk belajar. Ilmu tak sampai ke sana. Katalah orang ada di pedalaman lah yang masalahnya. Yang sebab kekurangan. Dai tak ada sana. Itu dimaafkan. Orang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi kita yang hidup di alam terbuka, hidup di tengah-tengah masyarakat yang saat tadi peluang untuk menambah ilmu agama, untuk tafakuh fi ini berada di mana-mana. Selama 24 jam non-stop, tiba-tiba bila kita tak tahu dengan alasan, saya tak tahu, wah, kita buat salah dengan alasan tak tahu, oh, ini bahaya. Nah, ini yang disepakati. Jadi dosanya berganda. Berganda. Innal insani ya'dhalu bijahli. Ya, kalau itu manusia itu memang ada yang dimaafkan karena kejahilannya. Lakin la yu'dharu fi taqsiri fi talabil haq. Tapi tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan karena kecuaiannya, keengganannya, kemalasannya mencari ilmu. Apatah lagi peluang ada, tapi malas, salah, dosa, sehingga ketika buat suruhan pun tak betul, dianggap tidak buat, dosa lagi.
Larangan pun dilanggar karena dia fikir tak salah, wah, dosa lagi. Wal'iyadzubillah, tu'adzubillah. Maknanya orang yang tidak memahami ilmu-ilmu agama, walaupun secara garis besar umum, jadi hidupnya lebih banyak menyimpan koleksi kesalahan. Iya. Sesuai dengan pepatah Arab mengatakan, dahulu pernah saya katakan, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang alim tetapi tidak beramal dengan ilmunya, nanti di akhir akan disiksa lebih dahulu daripada penyembah-penyembah berhala. Ini bukan hadis ya, ini ucapan ulama saya. Begitu dahsyatnya bahaya yang akan menimpa orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Sehingga di akhir akan disiksa lebih dahulu daripada penyembah-penyembah berhala. Bermakna jadi orang alim pun tak sedap. Tak senang juga. Kalau orang alim tak beramal disiksa. Kalau begitu senang jadi orang bodoh agaknya ya. Jadi orang bodoh senang. Nanti dulu. Sebab ada sambungan dia. Wal jahilu bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang jahil, malas nak belajar, malas tafaqquh fiddin, bi ghairi ilma ya'malu, beramal tanpa ilmu, ya jahil macam mana dengan ilmu? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amalnya ditolak, tidak ada satupun yang diterima. Susah juga jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh bila beramal, amal ditolak. Susah. Jadi pandai dari ilmu, bila tak beramal dari ilmu, akan disiksa lebih dahulu pada penyembah patung. Susah juga. Macam mana ya? Jadi yang senang jadi apa nih? Jadi pandai susah, jadi bodoh pun susah. Yang senang jadi apa ya? Ya jadi setengah-setengah aja deh. Ya, saya jadi orang setengah. Nah, kalau jadi orang setengah, senang. Atau 3 suku lah. Nah, jadi 3 suku senang. Kalau 3 suku selamat. Nah, malaikat pencin. Malaikat yang tugas ulama untuk memberikan amalan tu pencin. Tak ada kerja. Bila dia menemani orang yang 3 suku. Tapi takkan hidup ini jadi 3 suku. Ya. Masya Allah. Walhal yang senang itu orang yang berilmu dan beramal. Sebab kalau dia berilmu dan beramal, Allahu Akbar. Makomnya sangat tinggi. Makomnya sangat tinggi. Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat pun dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Jadi mendapat kemuliaan double. Kan gini. Jadi mari kita ambil peringatan. Termasuk diri saya sendiri. Nasihat Ibnu Barak yang ke-6. Jangan berhenti belajar. Terus terang jamaah sekalian. Tak ada orang yang akan berhenti belajar hakikatnya yang pecinta ilmu. Ya. Ya, secara pribadi pun. Secara pribadi. Setiap harinya. Biasa seharinya lah. Boleh setiap harinya. Saya sentiasa mengulang kaji kitab yang mungkin saya belum habis dahulu mempelajarinya. Untuk mendapatkan maklumat-maklumat baru. Bagi meningkatkan kefahaman diri sendiri paling tidak. Karena boleh jadi apa yang saya pahami dahulu tidak atau kurang tepat. Walaupun tidak salah, tapi mungkin kurang tepat.
Karena nanti kita akan tahu nanti dalam nasihat yang ke-7 nanti. Yang ke-7 itu sangat menakutkan. Saya coba membaca ulasan uraian daripada berbagai sumber yang itu sangat menakutkan. Nasihat yang ke-7 nanti. Baru kita tahu nanti rupa-rupanya Allah tidak mudah hidup. Sehingga seakan-akan hidup ini tidak ada masa. Kita boleh sibuk dengan pelbagai aktiviti harian kita. Boleh. Kita boleh melaksanakan tugas-tugas harian rutin kita. Silakan. Tapi jangan sampai kita punya alasan atau beralasan tidak punya peluang, tidak ada masa untuk menambah ilmu agama. Yang dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa surah At-Taubah yang dibacakan tadi, ya, kalau lebih mudah untuk menekan istilah surah At-Taubah ayat 122 lah. Jangan sekali-kali kita beralasan tidak punya masa untuk tafakuh fiddin. Bahasa At-Taubahnya liyatafaqahu fiddin. Supaya mereka tafakuh fiddin. Tafakuh daripada perkataan faqihah. Faqaha maknanya faham. Tafakuh maknanya memahami secara serius. Memahami secara bersungguh-sungguh. Fiddin. Dalam masalah agama. Karena ini fardu ain bagi setiap insan. Apapun, saya katakan, profesi yang kita pikul sekarang ini. Mau jadi rakyat biasa ke, mau jadi Perdana Menteri ke, meningkatkan quality dan quantity kefahamannya tentang agama tidak harus diabaikan. Apalagi bila kita nanti pelajari nasihat yang selepasnya itu kita makin gerun. Mungkin kita masih jauh daripada sempurna. Tapi itulah ya mas sekalian, ada saja kadang alasan-alasan, halangan-halangan ya untuk terus belajar ini. Ya mungkin karena du'ful himmati wal azimah, kata orang Arab. Terlalu lemah keinginannya. Terlalu lemah keazamannya. Bila orang punya keazaman cari ilmu sangat rendah, ya sedikit saja halangan, pasti berhenti. Ya, sedikit aja halangan, pasti berhenti. Karena apa? Keinginannya untuk belajar itu sebenarnya sangat rendah sekali. Ada keinginan, tapi dhaif, kata orang Arab. Illa fal insanu yabtaghi kullama zdada fi talabil ilmi azdana syaitan. Sedangkan sepatutnya setiap kali seseorang itu bertambah ilmunya akan bertambah semangat. Sehingga diumpamakan orang yang katalah minat, sukan, selam, diving umpamanya. Menyelam ke lautan banyak. Kalau lautan ini cetek, ya sudah menarik lah. Oh, menarik cantik. Dalam tu nampak ikan. Maklum, baru menyelam 1 meter kedalaman. 10 meter lagi cantik. Karena keinginannya sangat tinggi untuk tahu, untuk lebih tahu apa isi yang ada di lautan dalam. Makin bersungguh-sungguh untuk mendalam, makin dalam, makin dalam. Tapi kalau inginan untuk menyelam itu, ya biasanya akan malas lah. Apa saja. Bila azamnya itu lemah, pasti akan berhenti di tengah jalan. Dengan halangan sedikit saja, habis. Dipanggil azimah, akan habis. Di samping ada halangan-halangan yang kita tak tahu, dan tapi kita sudah tahu ayatnya, as-syaitanu yu'ayyisu talibal ilmi. Syaitanlah yang selalu membisikkan kepada kita. Syaitanlah yang selalu menggoda kita. Ada saja alasan yang diberikan oleh syaitan untuk membuat kita ini putus asa. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Apatah lagi minta maaf, sekali minta maaf ya sekalian. Kenapa orang begitu semangat kadang dalam berusaha?
demi mencapai sesuatu, ya dia sangat kuat usahanya, karena dia tahu betapa berharganya cita-cita matlamat yang tidak dicapai itu. Lihat sajalah jemaah sekalian, cita-citanya ingin menjadi orang pertama menakluki panjaran Himalaya. Ingin citai menjadi orang pertama memacakkan jalur gemilang di puncak Everest umpamanya. Panjaran Himalaya. Itu cita dia. Bangga kan nanti akan diistihar menjadi orang pertama, rakyat menjadi pertama. Namanya tersohor. Diabadikan dalam sejarah. Sebab itu tengok, berlatih berbulan sebelumnya tanpa semangat. Mendaki makin tinggi, walaupun makin susah, tidak putus saja. Selagi belum mencapai titik paling atas. Hatta mungkin dia rela mati daripada gagal. Karena dia melihat dapat memacakkan jalur gemilang itu sesuatu yang sangat berharga baginya. Coba kalau orang tahu bahwa ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis Nabi itu sesuatu yang paling mahal dalam hidup manusia dunia akhirat. Karena itu yang dapat menyelamatkan dia daripada murka Allah dunia akhirat. Pasti orang tidak akan berhenti. Sejauh mana orang dapat mengetahui nilai ilmu agama, maka sejauh itulah orang akan mampu menduga semangat atau tidak dalam dirinya menuntutnya. Semakin mengerti akan betapa mahalnya ilmu agama bagi kehidupannya dunia akhirat, pasti dia tidak akan punya alasan untuk mengatakan tidak mau, untuk mengatakan setakat ini sahaja dan seterusnya. Jadi bisikan-bisikan akan semakin merasa lemah. Dan seringkali punca orang malas cari ilmu itu jemaah sekalian. Wah ini banyak dubilah ya. Musahabatul asqiya. Malang sekali. Musahabatul asqiya. Musahabatul asqiya itu maknanya berkawan dengan orang-orang yang malas. Ini sering berlaku. Saya sering bertemu dengan jamaah saya sendiri dan dia mengaku. Sebenarnya saya sangat kagum karena Masya Allah punya rajin, punya tekun. Entah macam mana tiba-tiba hilang. Dah hilang tuh hilang. Tak sampailah 2 tahun lebih ini jumpa, di majlis perkahwinan tak kenal saya. Betul tak kenal. Karena penampilannya lain. Lain sungguh. Wah, bertahun-tahun dia ikut kelas agama. Betul macam Siti Hajar alaihissalam. Macam Hajar alaihissalam. Jumpa di majlis kahwin tak kenal. Kalau dia tak bagi salam, saya tak kenal. Ya apa tidaknya. Pakaiannya pun bukan macam Siti Hajar lagi. Pakaiannya pun fashion, sudah fashion. You can see nama fashion itu. Itu nama yang saya berikan. Nama dia You Can See. Tak tahu fashion apa itu. Habis macam mana lah dedah sana dedah. Baju pun tak ada lengan. Bukan hanya lengan pendek, tak ada lengan. Tah di mana buangnya kainnya tak cukup. Jangan harap kepala dia tu, jangan harap dengan penampilan dengan tak kenal. Sungguh mati saya tak kenal. Kalau dia tak bagi salam, mungkin bagi salam tu dia fikir saya kenal. Wah kalau tak bagi salam pun tak kenal. Terkejut monyet saya. Lama saya bingung tu akhirnya ada orang beritahu karena mungkin melihat waktu saya terkejut. Ada orang beritahu belar cerita itu gini. Akhirnya saya betul menemukan dalam kitab. Punca orang malas mencari ilmu, wahas rajin. Satu saja, musahabatul asya. Bila sudah berkawan dengan orang tak betul, garantilah. Memang kawan yang tak betul tidak akan mengubah sehari dua, seminggu dua. Mungkin sebulan, mungkin setahun baru dapat mengubah sikit. Iya. Karena al-qarinu bil muqaril muqtadin, kata orang Arab.
Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Fa inal qarina bil muqarin muqtadin, kata orang Arab. Kalau kamu nak tanya tentang seseorang, jangan tanya pada yang empunya diri, tapi tanya kepada kawannya. Karena kawan itu selalu ikut apa kata kawannya. Betul. Lama-lama akan jadi. Dan Rasul telah memperingatkan kita ya. Kawan ini kata Nabi, ibaratnya kamu masuk, kata Nabi dalam hadis sahih itu, kedai minyak wangi. Nabi kata kedai atar lah. Kalau kamu tak beli pun, masuk kedai atar, keluar nanti baju kamu aromanya wangi. Walaupun tak beli, beli lagi bagus, colet-colet. Sebenarnya kalau kamu masuk ke tempat kepandai besi, tukang buat pisau lah, yang apalagi yang pandai yang zaman dulu, bukan yang modern ya, yang besinya dibakar dengan apa bara api yang keluar, pastilah nanti jadi hitam lah, kena hangusnya lah. Perubahan Nabi ini sangat bijak. Kawan sangat penting. Ingin jadi baik, berkaulah dengan yang lebih baik daripada kita. Ingin menjadi orang rajin, ya berkawan dengan orang yang lebih rajin. Tapi kalau berkawan dengan yang lebih rendah, Allah Akbar. Lainlah kalau niat kita nak membimbing dan kita mampu membimbing. Tapi kadang seringkali yang walaupun niat awal nak membimbing, dia malah terpengaruh. Musahabatul asqiya. Fa inna suhbah la ta'tirun ala insan. Karena persahabatan ini sering kali mempunyai kesan pengaruh yang sangat besar kepada seseorang. Sebab itulah Nabi bersabda, ini hadis yang saya bacakan tadi ya, yakni Nabi beritahu, annal jalisa salih hamil mis. Sebenarnya kawan yang baik itu seperti mana orang yang membawa minyak wangi, minyak misk. Imma ayyudalaka minhu wa imma ayyabi'a. Boleh jadi dia akan bagi hadiah pada kamu, atau nak menjual, atau nak colekkan sedikit saja. Wa imma anta jida minhu raihatan thayyibah. Atau kalau tidak, pasti kamu akan ikut berbau wangi. Wa ana jalisa sayyika nafikil kir. Saat berkawan dengan orang yang buruk itu macam kita bersahabat dengan pandai besi. Yang banyak kotor dengan debu, dengan hangus, atau dengan pohon yang penuh dengan minyak hitam. Imma ayuhal qatiyabak, boleh jadi dia akan membakar baju kamu. Wa imma antajidar raihatan karihah. Boleh jadi nanti kamu akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Tidak sedap. Ya mas sekalian, di samping ada lagi at-talahi anil mughrabat. Kita lu sibuk dengan perbuatan yang melekatkan. Minta maaf ya. Ini mau kajian ya, bukan kata saya ya mas kan ya. Ini ya, saya baca ayat kajian yang dilakukan oleh apa ya, Institut Dasar kapal itu. Ya namanya kajian, jadi ini katakan 100% benar pun tidak, atas 100% pun tidak. Gitu. Dikata apa punca, menurut beliau lah pegawai yang diantar buat kajian ini, kaji sendiri ini. Kenapa minat orang belajar di majelis-majelis ilmu relatif kurang katanya. Relatif kurang, lebih-lebih lagi selepas COVID katanya. Sebelum COVID sudah kurang, lepas COVID kurang. Kalau dia ada kata fisika, dia kurang. Menurut kajian, setelah cari, satu di antaranya. Kuncinya banyak. Satu di antaranya, misalkan, rumahnya ramai orang Islam yang sangat lebih yakin pada ini. Makhluk yang namanya HP ini. Lebih banyak yang, wah apa susah payah. Belajar sana sini cukup sampai bare tengok HP tekan ini keluar maklumat bodoh saudara belajar melalui HP ini sangat disayangkan walhal
Belajar dengan cara talaki, belajar dengan mengetahui dalilnya, mendengar, mengikuti, melihat ayatnya. Itu berbeza sungguh dengan tengok HP, handphone. Bukan ini, oh ini bagus. Kita tak tahu semua kita, Allah. Itu isinya ready-made. Apa juga kita, apalagi kita tidak, bukan jenis orang yang berpikiran kritikal. Setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita lihat, kita terima bulat-bulat. Itu bahannya luar biasa. Dan ramai akhirnya, betul. Saya melihat sini, saya tidak perlu ceritakan. Ramai orang yang dahulu rajin, hilang rupanya ini. Lebih saya tengok sampai pasal masih aktif dalam grup tu, maknanya rajin lah tengok ini. Allahu Akbar kata saya. Ini bahaya ni. Betul. Dalam kitab dah sebutkan jemaskan. At-talahi anil mughribat. Wa idha'atil mal. Itu bahasa dahulu. Kita ini dikarang ketika belum ada handphone ini. Lebih banyak bermain-main dengan sesuatu yang melekatkan. Membuang-buang masa. Satu di antara yakni peranti lunak. Dipanggil peranti lunak. Peranti lunak itu bahasa Melayu. Bahasa Jawa dipanggil software. Software itu bahasa Melayunya peranti lunak. Bahasa soft kan, soft itu kan lunak. Peranti lunak. Sibuk. Jadi akhirnya kita pun Allahu Akbar. Hebat orang dahulu ni ya. Rupanya sudah tahu punca-puncanya. Surat akhir zaman akan itu. Ya masa itu belum ada. Kitab itu dikarang ketika handphone ini belum wujud. Tapi dia sudah mengagak itu. Dan yang paling banyak, ini tahu masa. Lainlah kalau ia sekali bersifat talaki. Talaki itu mana betul-betul kita dengar, kita ikuti, kita kaji ya. Bukan telan bulat-bulat. Sebab biasanya kan ready-made. Apalagi orang ini kata ini, orang kata. Dan belum yakin kebenarannya jamaah. Sudah disebarkan. Baru-baru ini kan ada. Jamaah bagi tahulah. Rupanya ada yang campaign. Seakan-akan campaign itu agama. Wah, agama yang buruk. Banyak karena ustaznya katanya. Mari kita untuk mengadakan puasa. Untuk menunjukkan solidariti kita kepada saudara kita Muslim di Palestin. Jadi puasa ni untuk menzahirkan solidariti. Pelapor. Mana ada puasa niatnya solidariti ini. Mari kita baca ini sekian kali, untuk ini sekian kali, untuk menyelamatkan. Mana ada dalilnya? Tengok. Dan orang yang tak minat belajar, benda macam ni suka. Terus forward. Baca ini. Ustaz kami suruh baca sekian kali untuk menyelamatkan. Allahu Akbar. Tengok. Akhirnya agama ni jadi rojak. Agama jadi gaduh-gaduh. Apa yang bukan di agama dimasukkannya. Sehingga seolah-olah itu agama ini sudah sempurna. Tidak perlu rekaan-rekaan baru yang walaupun nampaknya cantik, tapi dia bukan dari agama. Kalau ini dibenarkan jamaah sekalian, Allahu Akbar. Tak tahu suatu hari agama Islam ini sudah macam mana rupa bentuknya. Rupa bentuk. Bahkan kita boleh bayangkan kalau Abu Bakar As-Siddiq bangun pun, Nabi Muhammad dibangunkan, mungkin terkejut melihat agama yang diwariskannya sudah seperti itu keadaannya. Campur aduk dengan benda-benda yang bukan ajaran Nabi dimasukkannya. Dan dianggap itu agama Islam. Sumber tak tahu, dalil tak ada. Ya puncanya inilah satu di antaranya. Sangat kuat. Sangat. Saya tidak kata ini tidak baik. Ya, terpulang kepada, ya macam TV lah. Kita tak boleh kata itu TV jahat, TV baik. Bergantung pada tangan kita. TV kan, jangan salahkan TV-nya. TV-nya. Tangan kita lah nak tengok channel apa. Ini salahkan Astro apa ni, tahu rancangan dia. Yang tengok yang teruk, coba yang tengok yang tak teruk. Namanya saya Astro kan. Saya kan pernah cerita je Mas dulu kan. Saya pernah cerita dulu. Astronomi itu disuruh. Saya pernah cerita itu kan. Ilmu astronomi itu disuruh mempelajarinya.
astrologi itu haram. Astrologi haram. Tapi kalau astro, itu pilih-pilih dahulu. Kalau astro aja boleh, ada yang boleh, ada tak boleh. Jadi namanya sih astro. Tapi kalau astronomi, itu disuruh. Astrologi haram. Ini bukan astronomi, ini bukan astrologi, ini astro. Dan dalam astro memang ada astronominya ada, rajang astronomi ada, rajang astrologi pun ada. Ya kenapa suruh tengok yang astrologi? Ya jangan salahkan astro, namanya astro, pilih-pilih lah. Itu aja masalah. Jadi pesanan saya sendirilah. Untuk saya sendiri pribadi, marilah kita ambil berat sungguhlah. Dan saya panjang sekalian. Poin yang ke-6, jangan berhenti belajar. Itu poinnya. Mudah. Jangan berhenti. Artinya jangan sekali-kali kita punya alasan. Beralasan, inilah pasal. Jangan. Tidak. Sebab saya yakin kita ini hidup seperti yang dikatakan oleh Nabi, hidup pada zaman sikit orang yang paham agama, ramai yang boleh cakap agama. Ramai orang yang bertanya tentang agama, tapi sikit yang boleh memberi jawaban tentang agama yang betul. Nabi kata, mencari ilmu lebih baik daripada beramal. Lainlah kalau kita hidup pada zaman sahabat. Senang. Senang karena ramai yang faham. Jadi itu bagi saya sangat bahaya lah, sangat bahaya kalau itu. Dan lebih menakutkan jamaah sekalian seperti yang saya tadi. Ini saya bagi pemberitahuan ya, tapi kita akan bincang nanti insya Allah. Jadi poin yang ke-7 itu. Yang ke-7 sangat, ya Allah, rupanya sangat menakutkan. Yang ke-7 itu. Mudah-mudahan lah. Nanti saya tunjukkan ya, yang ke-7 termasuk ayat-ayat Qur'annya. Ya. Dan juga hadis Nabi SAW insyaAllah. Itu saja. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Mari kita tujuan istighfarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawashaw bil haqq. Wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.